Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Septina Rizky dari kelas TI 2D. Saya di sini akan menjelaskan 5 materi yang ada pada ulangan tengah semester kali ini. Pada awalnya, komputer bukan digunakan yang seperti kita lihat pada generasi sekarang, tetapi digunakan untuk menghitung kumpulan angka yang rumit. Cikal bakal komputer pertama yaitu ditemukan pada tahun 1937 oleh seorang ilmuwan yang bernama John V. Atanasov. Komputer generasi pertama yaitu ada pada tahun 1940 sampai 1956. Pada generasi ini, komputer itu dibuat dari tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Komputer generasi pertama ini sangat sulit dioperasikan dan sangat mahal untuk biaya pengoperasiannya. Ini adalah salah satu contoh komputer pada generasi pertama yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1964 sampai 1771. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan. Teknologi penyimpanan memori juga berubah menjadi drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Ini merupakan contoh dari komputer generasi kedua. Komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Teknologi ini juga semakin mempercepat kinerja komputer. Pada periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Ini adalah beberapa gambar contoh dari komputer generasi ketiga. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Dengan kemajuan teknologi yang lebih maju, komputer generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Ini adalah beberapa gambar contoh dari komputer generasi keempat. Komputer generasi kelima dari sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Tujuan dari komputer generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Ini adalah beberapa contoh gambar dari komputer generasi kelima. Kita lanjutkan pada materi yang kedua yaitu tentang CPU dan interkoneksi bus. CPU atau Central Processing Unit yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima data dan melaksanakan perintah dari data ke perangkat lunak. Dan yang selanjutnya yaitu sistem interkoneksi bus adalah komunikasi yang menghubungkan antara CPU dengan komponen lain dalam sistem. Ini adalah gambar satu kesatuan dari sistem bus pada komputer. Ini adalah jenis-jenis bus yang ada dedicated bus dan ada multiplexed bus. Dan saluran bus terdiri dari 3 saluran yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Ini adalah salah satu contoh studi kasus dari interkoneksi bus. Ketika kita membuka aplikasi pengelola gambar, CPU akan meminta data gambar dari hard disk melalui bus. Bus akan mengatur transfer data tersebut agar berjalan dengan cepat dan efisien. Dan ini adalah runtutan cara kerja sistem bus, bisa dilihat pada gambar di atas. Kita lanjutkan pada materi yang ketiga yaitu tentang memori komputer. Pengertian memori komputer. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Cara kerja sistem memori komputer dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, data dalam memori merupakan angka biner yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Dan yang kedua, cara kerja komputer memori melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM. Fitur-fitur memori komputer dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama lokasi memori, yang kedua ada kapasitas memori.
Jenis-jenis memori komputer yaitu ada primer, RAM, ROM, sekunder, hard disk, USB, compact disk, cache, dan register. Ini adalah salah satu contoh studi kasus dari memori komputer. Kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya yaitu aritmatika komputer. Aritmatika komputer adalah bagian pengelolaan bilangan dari sebuah komputer dan dasar penghitungan dari pembuatan sebuah komputer, dan dilanjutkan kepada algoritmatic logic adalah salah satu bagian dalam dari sebuah komputer yang berfungsi untuk melakukan operasi hitung antartika logika. Yang selanjutnya ada konveksi bilangan, adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan diubah atau dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Sistem bilangan pada aritmatika komputer dibagi menjadi 4, yaitu bilangan biner, bilangan oktan, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Ini adalah salah satu contoh konveksi bilangan dari bilangan desimal ke biner. Operasi aritmatika yaitu dibagi menjadi 4, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini adalah contoh penjumlahan pada bilangan biner. Bahwasanya 1 ditambah 1 bilangan biner bernilai 10, dikarenakan 10 merupakan bilangan biner dari 2. Ini adalah studi kasus penjumlahan bilang biner yang bisa kita lihat pada gambar di atas. Kita masuk pada materi yang kelima, yaitu materi yang terakhir tentang set instruksi. Set instruksi merupakan instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Jenis-jenis instruksi dibagi menjadi 4, yaitu ada data processing, data storage, data movement, dan control. Elemen set instruksi yaitu ada menentukan operasi yang akan dilaksanakan, menginput bagian operasi yang akan dilaksanakan, hasil dari operasi yang dilaksanakan, dan memberitahu CPU untuk mengambil phase instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Ada beberapa jumlah alamat pada set instruksi, yaitu ada 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat, dan 0 alamat. 3 alamat yaitu ada sub untuk mengurangi, mpy untuk mengkali, add untuk menambah, div untuk membagi. Ini adalah salah satu contoh studi kasus dari materi set instruksi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fatoni Mahardika Eskom MT selaku dosen arsitektur dan organisasi komputer. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.